Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk lanjutkan kedua kita, Bapak Dr. Nadi Yusuf. Nah, ini Mas, silakan. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia. Nah, sengaja tadi tidak ini karena mengandung sejarah luar biasa. Tadi Bu Tata sampai sangat serius sekali. Nah, karena ada hubungan dengan itu kan. Baik, kita lanjutkan dengan narasumber ketiga dari Bapak Haji Wan Suhardi SE yang akan berbicara tentang Datuk Orang Kaya Natuna, perspektif sejarah Johor Natuna. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tambahan tua saya beri juga, tapi kalau tak tua saya duduk sini. Alhamdulillah ya. Saya pakai ini aja, jadi saya gerak sendiri ya. Coba. Pantun pembuka, tenangnya air di ujung muara, anak nelayan turun menjala. Jadi senangnya hati saya, tiada terkira dapat duduk bersanding dengan orang-orang yang mulia ini. Terima kasih. Yang telah menunjuk saya untuk menjadi salah satu pembicara pada kesempatan hari ini. Keuma memberi saya judul itu, Datuk Orang Kaya Natuna, Perspektif Johor, Sejarah Johor Natuna. Saya ubah judul ini karena menurut saya datuk dan orang kaya itu adalah berbeda. Ini ya. Tidak semua orang kaya menjadi datuk kaya. Tapi kalau datuk kaya pasti semua orang kaya. Karena datuk kaya itu gelar yang diberikan oleh Sultan Riau Bingka pada 1871. Dimulai kepada orang kaya Wan Teras diberikan gelar Datuk Kaya. Sementara di atasnya ayahnya Wan Rawa, Wan Muhammad, Wan Janggo, dan Wan Muhammad lagi tidak diberi gelar Datuk Kaya, masih menggunakan gelar orang kaya dengan gelar dikenal orang kaya Dina Mahkota. Jadi mulai berbeda ini. Maka saya ubah judulnya menjadi ini dia. Orang kaya Bunguran. Jadi saya hilangkan datuk kayanya. Kan kalau orang kaya itu, kalau di datuk kaya nanti pasti dari orang kaya. Jadi orang kaya itu adalah gelar asal mula, asal muasalnya orang kaya semua. Entah dia dari Johor ataupun dia dari Patani. Kan kami ini dari dua ini, Patani dan Johor. Sementara datuk kaya ini diberikan Sultan yang baru 1871 baru. Jadi kami selalu mengatakan bahwa Sultan Riau baru mengakui Natuna baru susah. Di bawah beri gelar kami itu Datuk. Seperti saya diberi gelar oleh Lam Riau, oleh keluar Riau, Datuk Wira Setia Utama baru beri gelar yang gitu. Kalau dulu tidak. Baik, saya mengubah Natuna menjadi Bunguran karena yang merupakan perjalanan dari Johor itu ke Pulau Bunguran ini. Tidak Natuna. Jadi dalam pemahaman perspektif geografi, Natuna hanya Pulau Bunguran. Tapi kalau perspektif administrasi negara, Natuna termasuk dulu Anambas, Siantan, Serasan, kemudian dan sekitarnya. Jadi Serasan itu gugusan Kepulauan Serasan. Anambas, Siantan, Cimaja itu gugusan Kepulauan Anambas. Bunguran itu Natuna. Maka saya ganti judulnya Orang Kaya Bunguran, Perspektif Sejarah Johor Natuna. Mohon maaf nih Dr. Umar ya, saya mengubah ini. Tapi maknanya tidak berbeza ya. Dan saya pun tidak akan mampu bicara tentang hubungan antara Serasan dengan Kalimantan, karena saya tidak punya referensi itu. Saya pun tak akan mampu bicara masalah Siantan dengan Johor tadi. Saya tak punya referensi. Tapi insya Allah kehubungan ada sedikit referensi saja. Baik. Ini Datuk Kaya yang dikenal orang. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng ini
dikenal luas, namanya di mana-mana dikenal. Nama jalan pun dibikin nama dia. Bahkan bandara itu dulu pernah datang kepada lalu itu pada saya minta diberi nama Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng. Saya tidak setuju. Kenapa Bapak tidak setuju? Kan nama orang tua Bapak. Saya bilang terlalu banyak nama dia. Kalau Bapak mau, saya beri nama lain. Ada yang nama lain. Karena masih banyak di atasnya. Nah gitu ya. Ini gambar lukisan. Lukisan. Ini gambar asli. Foto. Ini kalau dilukis benderanya Belanda. Penghargaan. Sebenarnya bukan Belanda. Dia mendapat penghargaan dari Spanyol. Ini bendera Spanyol. Kuning, tengahnya merah. Pertanyaan kita, apa hubungannya Datuk Kaya dengan Spanyol? Kan itu Pak, itu masih perlu diteliti panjang. Saya tidak berani katakan ada hubungannya. Itu. Ini Datuk Kaya terakhir, pasti saya ini. Anaknya Wan Muhammad Sawal, anak Wan Muhammad Sawal, Wan Soehardi. Nah, ini dia Wan Muhammad Rashid. Dia tidak bergerak lagi orang kaya di mahkota, tapi kalau tadi Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng ini bergelar orang kaya di mahkota. Kalau Wan Muhammad Rashid tidak lagi bergelar orang kaya di mahkota. Mengapa? Karena memang nanti saya cerita sejarahnya. Perjalanan Tengku Fatimah untuk kami dari Johor itu membawa sebuah mahkota. Lalu satu lembar surat tanah Pulau Serimbit ini. Dulu pulau ini namanya Pulau Serimbit. Lalu kan banyak pokok batang bungur. Lalu mahligai yang dibuat di segerak itu dari batang bungur, lalu disebut Pulau Bunguran. Ya. Mahkota itu hilang ketika Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng meninggal. Dia meninggal di Cemaga, dan istrinya terakhir orang Cemaga. Ketika itu mahkota yang dibawa itu di Cemaga, dan ketika dia meninggal mahkota tidak kembali, tidak lagi. Jadi Wan Rashid tidak lagi memakai gelar Datuk Kaya, orang kaya di mahkota. Dia di mahkota. Ini dia. Penanda perubahan. Ini ada pening perak yang diberikan oleh Sultan Riau kepada orang kaya Wan Teras. Maka dia mendapat gelar Datuk Kaya. Ini tahunnya, ini tarikh Hijriah, diperkirakan ini 1871 tadi. Ini contoh stempelnya. Ini stempel orang kaya, ini stempel Datuk Kaya. Saya tanya nih, mana lebih tua? Stempel Datuk Kaya atau stempel orang kaya? Orang kaya. Tapi stempel orang kaya ini sampai hari ini masih bisa dipakai. Tapi yang ini tak bisa lagi. Artinya kualitasnya jauh lebih bagus ini. Ini deh. Ini dari tembaga. Yang orang kaya pun. Ini contohnya. Masih bisa dicap. Kalau ini tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Tak bisa dibaca. Saya tak mungkin buat baru kan. Barangnya baru. Tak mungkin buat baru. Ini barangnya ada. Ini tanda perubahan. Nah, pertalian Bunguran dengan Johor. Ini kita simak baik-baik. Kalau ini salah, betulkan saya. Saya hanya berdasarkan dokumen-dokumen ataupun informasi-informasi yang saya miliki. Ya. Ini tak lama nih Hasmida, tak sampai 15 menit insyaallah ya. Jadi dari catatan sebuah fragmen penduduk Bunguran, orang menulisnya fragmen. Sebenarnya itu dokumenter. Di rumah kami itu tercatat, manuskripnya ada. Tapi sekarang sudah jadi makanan anak-anak, sudah selesai itu makanan anak-anak dan tak mampu disimpan dengan baik, dokter. Jadi hilang, habis makan anak-anak. Jadi di situ tercatat bahwa menceritakan bahwa Bunguran merupakan pulau pengasingan seorang putri Sultan Johor. Ini yang ditulis. Wallahu a'lam, saya tidak tahu pasti ya, apakah benar atau tidak. Kata dia, Sultan Alauddin Shah mempunyai seorang putri bernama Tengku Fatimah dari permaisuri Baginda Raja Kusuma, putri Raja Kelantan. Itu hubungannya. Dalam tulisan itu. Sekali lagi, hari ini kan sejarah ini tergantung yang menulis. Dokternya, dia suka dengan ini, ditulis ini, gitu. Tapi yang ada pada kami, inilah tulisannya. Pulau Bunguran, jadi Pulau Bunguran, Tengku Fatimah menikah dengan seorang pemuda
asal dari Patani. Dari Patani. Maka kami ini persimpangan antara Johor dan Patani. Pikir begitu. Lah, saya kan berusaha juga mencari referensi siapa Tengku Fatimah itu kan. Mungkin saya nak kata saya Tengku Fatimah betulkah iya atau tidak, saya cari juga. Jadi bahwa pada abad ke-17 awal, rombongan Tengku Fatimah bertolak dari Johor, Malaysia menuju Pulau Buran. Yang ketika itu bergelar Pulau Serinding. Jadi ini ilustrasi saja, bukan gambar itu sesungguhnya, bukan ya, ilustrasi saya. Tapi itulah ceritanya bertolak. Jadi dia bertolak itu dalam sebuah makalah berjudul Wafatnya Sultan Mahmud Shah II dalam sastra dan film dari Dr. Mahdi sudah singgung itu ya. Tapi ini tulisan Timothy K. Bennett. Dia mengajar di NUS ya. Dia peneliti dari Amerika. Dia mengajar di National University of Singapore. Dan dia pernah memberi sebuah seminar menjadi pembicara dan saya ada di situ. Dia kata peristiwa ini terjadi kurang lebih tahun 1699. Karena peristiwa hijrahnya Putri Fatimah dari Johor ke Tanah Kuburan dikaitkan dengan peristiwa terbunuhnya Sultan Mahmud II. Waktu itu terjadi perdebatan. Ini betul atau tidak? Kan gitu. Dalam sejarah yang dikenal orang Melayu luas yang ditulis oleh Raja Ali Haji, Sultan Mahmud dibunuh oleh Megat Sri Rama. Tapi Timothy bilang bukan. Sejarah yang Timothy kutip ini sejarah yang ditulis oleh POC yang 100 tahun lebih tua daripada tulisan Raja Ali Haji. Wallahualam. Hari itu terjadi perdebatan atas sama kita. Itu biasa tuh orang Belanda. Dia nak ngadu domba kita. Terserahlah, tapi itu yang ditulis begitu. Itu yang ada ditulis. Nah, lalu ini kami yang tadi Timothy. Ini kami. Kisah perjalanan Tengku Fatimah dari Johor dengan menggunakan 7 penjajah, 7 perahu, dikawal oleh 40 orang kaya. Jadi ada pengawal 40 orang kaya dari sana, serta para pengawal lainnya. Jadi Tengku Fatimah ini bertolak dari Johor diiringi oleh 40 orang kaya, kemudian pengawal-pengawal lain, menelusuri Laut Cina Selatan ke arah timur laut, berbekal 1 buah mahkota dan 1 lembar Beatrice Partington. Beatrice Partington ini surat tanah tentang Pulau Serinding yang digulung dalam dan dimasukkan ke dalam sebuah tongkat berisi sebilah keris. Mengenai surat tanah ini, dokter, saya pernah dihubungi oleh Bendahara Johor tahun 2013. Betulkah Tuhan masih ada menyimpan gerak itu, geraknya? Saya bilang, menyimpan tidak, kan bantu ada. Kok boleh begitu? Macam mana boleh begitu? Dia ada, kan sekarang sudah hilang. Itu maksudnya. Jadi barang itu memang ada. Ayah saya sudah pernah melihat itu, terus sekarang tidak ada lagi, sudah hilang. Jadi itu langsung saya dihubungi. Berarti Johor seperti mengakui perjalanan ini. Seperti begitu, menurut saya kan. Kalau dia tidak mengakui, untuk apa ditanya saya? Kenapa tidak dengan saya? Hubungi saya melalui Pak Daeng Usnadi. Pak Daeng Usnadi, waktu itu masih pimpinan ya. Beliau telepon saya, wah ini ada nak cakap nawaan. Siapa? Dari Johor. Masalah apa? Tanya masalah itu. Jadi memang benar benda itu keris, mahkota dan geran tadi sudah tak lagi tersimpan oleh kami. Wallahualam apakah dia akan menjadi seperti cerita dalam surah Al-Kahfi bahwa suatu saat Nabi Khidir membongkar rumah anak yatim, lalu ditanya oleh Nabi Musa, mengapa engkau bongkar rumah anak yatim? Aku udah bilang kau jangan tanya-tanya, sebelum aku jelaskan. Kan gitu, ceritanya gitu. Rupanya dia bongkar rumah anak yatim itu biar dia jumpa harta karun yang disimpan oleh ayahnya yang dia tidak tahu. Dia hari ini miskin, susah. Dia tidak tahu ayahnya menyimpan harta yang banyak. Nabi Khidir lah yang membongkar, hingga dia tahu ada harta di rumahnya itu. Kan gitu. Wallahualam, kalau memang Allah berkehendak, jumpa dengan kami ini. Kalau tidak, dia tidaklah. Dia tidaklah. Yang gitu. Terus siapa Putri Fatimah ini saya cari-cari ini. Hamilton mengatakan
Putri akan Fatimah adalah putri Sultan Ibrahim bergelar Alauddin Yatsah kedua dan saudara kandung Sultan Mahmud Shah II yang berkuasa di kerajaan Johor kala itu. Itu menurut Hamilton yang saya jumpa melalui Google. Hamilton kata seperti itu. Kemudian Raja Ali Haji dalam surat Usaltin dia kata Putri Fatimah adalah anak dari Sultan Alauddin Yatsah II dan saudara kandung Sultan Mahmud Shah II yang menjadi sultan dan berkuasa di kerajaan Johor. Hampir sama. Hampir sama. Nah, tapi versinya kami mengapa Tengku Fatimah sampai hijrah ke Pulau Bunguran tak sama seperti versi yang ditulis oleh Bernard Timothy. Tak sama. Versi kami bahwa Tengku Fatimah itu berpindah dari Johor ke Bunguran karena dia agak sedikit cacat, lumpuh. Lalu dia merasa tak nyaman tinggal di kerajaan Johor. Dia minta izin baik-baik kepada orang tuanya untuk mencari pulau lain, pengasingan untuk tinggal bersama dengan pengawal-pengawal lain atau orang-orang kaya tadi. Maka dia dibenarkan. Makanya dia diberi geram dan mahkota tadi. Nah, itulah kira-kira. Nah, ini tak sama versinya itu. Nah, siapakah pemuda yang saya katakan tadi itu dari Patani? Dia adalah pemuda asal Patani, kerajaan Patani yang memiliki ilmu kebatinan yang cukup dan selanjutnya bergelar orang kaya di nama kota. Begini ceritanya. Tengku Fatimah ketika bertolak dari Johor, versi cerita kami ini, dia masih gadis, dia belum bersuami. Lah, ketika dia akan tiba di pulau ini, maka diupayakanlah dia dinikahkan dengan salah satu pengawal kita, orang kaya itu yang ada ikut bersama dia. Tapi Allah tidak berkehendak, setiap dinikahkan meninggal. Setiap dinikahkan meninggal sampai pada orang kaya yang ke-40. Orang kaya yang ke-40 pernikahkan tak mau lagi kepada aku meninggal. Nah, bagus kita cari laki-laki lain saja di pokoknya. Kira-kira begitulah. Nah, kalau Hasmiza ada nggak Hasmiza untuk dinikahkan gitu ya. Nah, gitu. Tak mau lagi dia. Nah, jadi kehidupan baru di kampung Seberang. Ini kira-kira gambaran saya dan Seberang asli ya. Ini ilustrasi ya. Setelah menemukan jodohnya, Tengku Fatimah membina kehidupan baru di kampung Seberang. Kemudian semua para pengikutnya bekerja keras dan dengan penuh semangat hingga menjadikan kampung Seberang sebagai sebuah tamadun Melayu yang tersohor. Tadi baru T. Anson sampai kepada saya, ini apa? Banyak yang klaim Seberang ini. Kalimantan ada klaim, dari Patani ada klaim. Saya tanya, yang dari Patani siapa yang klaim? Wan Edi, oh dia itu satu keturunan saya. Jadi tidak berklaim satu keturunan itu, ya dari Patani itu. Nah gitu tuh. Cuma ya biasalah ya, kita nak maju ke depan kan macam tadi. Semua kuasa itu pasti ada masalah, ya? Pasti ada pertikaiannya gitu ya. Dan kami tak persoalkan itu. Tapi kalau dari Kalimantan Barat, saya kira sama sekali tak punya pernah saya dengar cerita tentang itu. Tapi kalau Patani pasti, Johor iya. Gitu. Tapi kalau Kalimantan saya belum pernah dengar, walau-walau apakah ada yang baru. Tapi kata hadisnya ada di bawah catatan. Jadi memperebutkan makam Tengku Fatimah yang ada di Seberang, ada makamnya sana. Nah, ada makamnya. Betul. Nah, ini tak usah saya baca, biar saudara saya Cik Toya, Jawab Toya yang baca syair, dia ahli syair. Saya tak perlu baca ini. Cuma yang terakhir saja saya akan baca ini. Demang Megat diberi kuasa, tadi pemuda itu Demang Megat namanya. Kemudian menjadi raja di nama kota, Putih Johor menjadi ratunya, orang kaya itulah gelarnya. Dan ini syair bukan saya buat gitu, bukan. Saya itu pun tertulis dalam manuskrip yang kami miliki. Jadi lama barangnya sudah, ya lama. Lah, ini perpindahan pusat kekuasaan. Segerang, kemudian Teluk Penibung. Teluk Penibung itu sekarang. Kemudian Mahligai, Sungai Ulu. Kemudian Ranai, yang dari garis kami ini. Nah saya cerita bagaimana Sedanau. Nah saya cerita Sedanau ya. Orang kaya di nama kota turun kepada orang kaya Bubentak, orang kaya Ali, orang kaya Muhammad, orang kaya Lia, orang kaya Kumbang, orang kaya Muhammad, orang kaya Jambut, orang kaya Muhammad. Nah orang kaya Muhammad itu sudah di Penibung. Selebihnya ini ada di Segerang.
Lalu selain segera, dia buka lagi satu di air Mali, tapi dari orang yang berbeda. Dia berikan kepada orang kaya juga untuk berpuasa di air Mali. Makanya di air Mali itu banyak saudara kami yang memang banyak juga peninggalan-peninggalan yang dia pegang. Karena air Mali ada dibuka satu, katakanlah Tamadun lah di air Mali itu ya. Tapi kalau yang dari kami Sebau turun ke Mahligai, turun ke Ranai. Turun ke Ranai ini ketika orang kaya ini orang kaya Rawa ini membagi Pulau Bunguran ini menjadi dua, barat dan timur. Barat diberikan kepada anaknya Wan Pasak, saudara kami di barat, masuk Wan Enrico itu dari situ dia. Kemudian yang timur diberikan kepada Wan Teras. Itu dari garis kami ini, Wan Teras. Wan Teras inilah yang diberi gelar Datuk oleh Sultan Riau Lingga. Dan zaman inilah diperkirakan dia mengerahkan masyarakatnya untuk bertanam tanaman, termasuk menanam pohon kelapa dari selatan sampai utara. Jadi boleh lihat sepanjang tanah Bunguran bagian timur tersusun pokok-pokok kelapa dari ujung utara sampai selatan. Makanya waktu itu Bunguran dianggap makmur lah, orang kaya Wan Teras diberi gelar Datuk Kaya oleh Sultan Riau. Kemudian menyusul anaknya Wan Hussein, ini seorang ahli tasawuf. Kemudian bukunya ada tertulis dan hari ini disimpan di Museum Malaysia. Ceritanya begini, buku itu dipinjamkan oleh ayah saudara saya yang tinggal di Pakane pada ayah saya, katanya untuk diperbanyak, tetapi dia tidak perbanyak, dia bawa, akhirnya meninggal, anaknya titip di Museum Malaysia tentang tasawuf, ilmu tasawuf. Kemudian menyusul anaknya lagi baru Wan Muhammad Benteng tadi, yang dikenal-kenal banyak orang itu, barulah Wan Muhammad Benteng. Ini masih bergelar orang kaya di nama kota, orang kaya di nama kota, orang kaya di nama kota, orang kaya di nama kota. Semua sebaik atas. Tapi Wan Muhammad Rashid tidak lagi, ya, tak lagi. Ya, yang terakhir ketika pemerintah Republik sudah masuk, tidak lagi bergelar orang kaya atau datuk, orang kaya, ya. Kemudian Datuk Wirastia Utama, cucunya, bukan dapat gelar dari Sultan, hanya dapat gelar dari Ketua LAM Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya hanya Setia Utama, kalau untuk saya kaya semua, jadi saya tak kaya. Nah, sedang-sedang gitu, gitu ya. Dah, itu aja. Berapa menit? Dah, berapa menit? Minum. Kalau pecah, katakanlah pecah, ya. Jangan biarkan dia jatuh berderai. Kalau saya salah, katakan salah. Jangan biarkan saya menjadi lalai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa ya. Sampai saya tak sempat lagi lihat waktu. Saya kesima ya. Begitu lengkap. Baik, kita lanjutkan seminar ini dengan narasumber keempat. Ini Datuk Melayu Baru. Ketua Bapak Dr. Umar, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati, ada Profesor Dr. Saiful, Pak Mahdi, Pak Wan, ini tetangga kita yang baru nih, kita yang baru dan kita semua. Terima kasih pada kita semua, terutama para narasumber yang telah hadir bersama-sama kita. Dan insya Allah saya tidak akan bicara banyak, ya, karena kita akan menunggu puisi-puisi dari Ibu kita, Mas Kiai. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, belayar sampan menuju Serasan, sehingga sebentar di laut yang tenang, Natuna dan Johor bertautan warisan sejarah serumpun budaya gemilang.
Ya, kalau kita bicara pertautan Johor dan Natuna tadi sudah diceritakan banyak, ya kan? Ada yang terkait dengan jalur pemerintahan di mana Natuna adalah bagian daripada wilayah Sultan Johor. Juga ada zuriat tadi ya, ada jalur zuriat. Kemudian ada juga jalur budaya material, bukti-bukti perkakas peralatan yang ada di kampung kita. Itu Pak Hadisun tahu khusus banyak koleksi-koleksi yang terkait dengan budaya materialnya itu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak berbicara detail ya tentang itu karena sudah tadi. Saya ingin bicara Melayu baru. Ya, kenapa Melayu baru? Karena posisi saya mengharuskan bicara Melayu baru. Coba Pak Wan nanti bisa jawab. Saya nih mak dia katanya Wang Bugis. Bugi hanyut. Ya, ini keturunan Bugi hanyut semua. Kenapa hanyut? Ini dilihat deh. Kami itu hanya tahu kakek kami Daeng Lempang. Daeng Lempang ke atas itu nggak tahu lagi. Tapi ada Daeng Celak, sampai ke tidak Daeng Celak. Jadi artinya Daeng Hanyut. Saya ini mak Daeng, ayah mualaf. Jika mualaf artinya keturunan dari Tiongkok. Ya, dari Tiongkok. Datuk saya namanya Muhammad Dalal. Ya kan? Familiar. Tanya Mas dia jauh ya. Jadi saya ini apa? Melayu enggak? Tapi saya hidup di dunia Melayu, tanah Melayu, berbudaya Melayu. Nah, kemudian saya kawin dengan orang Jawa. Nah, jadi anak saya itu apa namanya nanti? Anak saya kawin dengan orang Melayu lah. Melayu Teluk Buton. Jadi anaknya apa? Makanya saya ingin mengatakan kita perlu merumuskan falsafah Melayu baru. Artinya tidak hanya bertautan dengan zuriat, tidak bertautan dengan nation, ya. Karena itu kalau itu kita pertahankan, kita akan semakin mengecil. Jadi saya tidak masuk nih Pak, tidak masuk Melayu nih, karena berdasarkan zuriat tidak masuk garis keturunan, tidak masuk. Tapi kalau kajian lebih luas Melayu. Ya tuh. Karena sesungguhnya Cina itu Melayu. Ya. Mungkin Melayu. Jadi di Indonesia Melayu itu diartikan dengan suku. Nah, pada dulu bangsa kan, mengalami degradasi yang luar biasa. Ini istri saya ini, dia ngaku Melayu, tak Jawa. Jadi susah ya. Jadi Jawa. Tak Jawa, Tukino juga gitu. Tukino itu Jawa Sumatera. Dapat orang Melayu Natuna. Tapi dia bilang saya jauh. Gitu. ini kondisi. Ya itu kan ini intermezzo aja. Bapak Ibu berbahagia, saya kira kenapa kita bicara tentang Johor, saya kira sudah ada di situ, ya. Kemudian slide terakhir saja, ke berikutnya. Banyak. Agenda. Ini yang akan
akan kita dudukkan dari hasil seminar ini, akan mendudukkan itu nanti siang jam 14 kita akan berbicara lebih detail ya Mas Ia tentang rencana hasil seminar ini dan akan kita tuangkan dalam kerjasama di kampus kita. Saya kira itu aja yang ingin disampaikan karena saya yakin secara psikologis ini udah gelisah semua, bukunya ada di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Maka secara psikologis saya tidak perlu memperpanjang ini. Saya serahkan pada narasumber yang pamungkas ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, memang ternyata tuan rumah mengalah ya. Oke, kita masuk pada sesi terakhir dari narasumber yang kelima, yaitu Ibu Dr. Mas Gia binti Masrum yang akan bicara tentang sejuta piwang. Sejuta, ya, lebih atau tidak nanti sejuta piwang tidak berserat. Natuna sumber ilham persatuan alam Melayu kepada Dr. Fahri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Begitu tajuknya. Sebenarnya itu tajuk tu metafora ya. Sesuatu yang boleh ditaksir dengan melihat sesuatu yang mungkin boleh ditaksir dengan pemikiran lah. Mengambil kira kepada dalam tajuk itu pun ada perkataan pemikiran alam Melayu di situ ada disebutkan kan. Piwang itu sebab saya belajar daripada Ibu Liza, daripada Ibu Ida, maksudnya adalah rindu kan. Saya pun pernah pergi pantai Piwang. Dan jangan risau, saya nak sebut dululah ada satu pantun ni. Anak ikan di Selat Tohor, berenang riang ke sana sini, kain kebanggaan negeri Johor, tenun benang berwarna-warni. Dan saya tahu semua peserta kelasan, semua narasumber daripada yang pertama, kedua, ketiga, keempat masuk saya mengenakan kain benang Johor. Jadi mungkin itu yang saya cuba untuk mempertalikan pada peringkat yang boleh dilihat bahawa Johor dan Natuna boleh dari segi hasil tenun dan sebagainya. Terima kasih kerana malam tadi pun dapat hadiah kain daripada Natuna ya. Nampaknya kain-kain ini akan menjalin persaudaraan yang lebih erat lagi dengan maksud yang tersendiri. Kalau falsafah yang ingin saya bawakan tentulah berkaitan dengan persatuan Melayu. Dan saya pun nak sebut jugalah, tadi ada disebutkan di belakang kejayaan lelaki ada wanita. Saya pun memboleh main belakang sekali kejayaan mereka tu macam ditentukan oleh saya lah sebabnya. Dr. Haji Umar pun memberikan ruang masa yang lebih kepada saya. Tadi ada disebutkan dengan puisi-puisinya, tapi sebenarnya puisi yang saya pilih ialah puisi Dr. Umar sendiri. Jadi kenapa Dr. Umar dia kena membacanya nanti ya. Okey, di situ. Dan lebih ringan saya kira bahan yang saya ambil ini, kerana ini adalah pengalaman saya 3 kali kemari. Mari kita tengok gambar-gambar dia banyak sekali. Slide saya ada 50. 48 gambar. Okey, ini adalah kali pertama saya sampai ke Natuna pada 12 hingga 15 Jun 2025. Ini poster yang telah disiapkan dipimpin oleh Encik Amaduddin Muhammad Ali Hanafiah sebagai Ketua Delegasi Persatuan Polis Johor. Kalau tidak dibawa oleh Encik Amaduddin ini, maka tidaklah saya sampai kemarilah, hanya mendengar saja ya tentang Natuna ini. Malah kalau saya nak sebutkan perkataan jauh tu, dia bukan jauh dari segi fizikal, macam seakan-akan nak ke Natuna ini kalau tidak kenal dengan Pak Dr. Umar, macam tak boleh nak sampai. Dr. Mahdi dan juga Dr. Saiful mengidam nak ke sini 10 tahun namanya. Maka pada akhirnya kemudian saya ikutkan bahawa mereka boleh ikut sama. Ada 4 orang yang tak dapat datang. Asalnya ada 8 yang patutnya kemari para akademik semua, akademisi. Tapi tengok merancangnya manusia, tapi Allah juga merancang. Allah sebaik-baik rancang. Kalau tak diizinkan ke Natuna, maka tak dapat juga, walaupun Dr. Haji Umar memang dah bersiap-siap untuk menyambut kami ya. Jadi pasti nanti adalah perkara falsafah di sebaliknya mungkin akan datang dalam kumpulan yang lebih besar, lebih teratur, sebab mereka itu semua para pendidik.
Kalau Dr. Hidayat yang patut datang tu, dia nak bincang tentang ekonomi berkaitan perikanan perbandingan pantai Johor dan pantai Natuna. Itu satu tajuk yang saya fikir macam patut kita dengar, tapi tak dapat sebab orang ini tidak sampai ke sini. Ya. Okey, dan inilah permulaannya saya tertarik hati dengan Natuna. Okey, teruskan kita tengok gambar saja. Ini majlis pada malam itu kan. Itu adalah satu kesantunan yang sangat tinggi, maknanya untuk orang-orang kesulatan yang sebenarnya. Jadi Natuna ada satu budaya kesopanan seperti ini, menyambut tetamu, ada majlis makan, ada persembahan. Saya ini orang kesulatan Melayu yang memang terdedah kepada semua genre itu kan, termasuk seni persembahannya, perkataan yang diucap dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan saya tertarik dengan Natuna. Teruskan. Ini adalah bengkel saya kira yang berkaitan dengan penulisan nazam lah. Dan kalau yang datang tu persatuan penulis Johor, banyak kali persatuan penulis yang patut datang ke sini. Ya, kalau misalnya Bapak Tuma pun dah sebut tentang Japena, semua sudah hadir kan. Banyak lagi persatuan penulis negeri yang perlu menyeberang ke sini untuk berkongsi ya perkara-perkara ini, kerana tadi ada disebut tentang Melayu. Kalau di Malaysia Melayunya tu cirinya 3. Pertama adalah Islam. Bila Islam, sebab tu kalau dekat Malaysia, kalau berlaku perkahwinan kan, kebanyakan macam contohlah ibu bapa yang daripada Hindu ataupun Kristian contoh atau agama lain, dia macam tak apa benarkan berkahwin itu kerana kau akan masuk Melayu, dia kata. Bukan masuk Islam. Maksudnya Islam dan Melayu itu dua perkara tidak dapat dipisahkan. Tarikh kedua bagi Melayu ialah bercakap Melayu. Siapa yang bercakap Melayu maka dia Melayu. Tak kira lah dia punya Tiongkoknya ke apa, dah jelas. Okey, kemudian yang ketiga berbudaya Melayu. Ramai sekali kalau di Kelantan misalnya, ramai orang-orang tua Cina yang boleh baca Jawi. Sebab mereka dari awal memang dah biasa bercakap Kelantan, lagilah dengan logat dialek Kelantan kan. Yang saya sendiri pun tak boleh nak ikut. Saya ni kalau dari Johor, bunyi bercakap dengan Johor. Tapi satu bersamaan, saya naik Ida ni adalah Sri Kandi Jawa Saya memang Jawa tulen. Sebab ibu bapa saya Jawa. Cuma ada di sebelah nenek itu masih tak kenal. Juran keturunannya ada India. Saya ada darah India lah. Tapi kalau ditanya Jawa macam susah juga nak cakap, nak mengaku Melayu begitu. Tapi oleh kerana takrifnya sudah begitu, 3 perkara itu, Islam, bercakap Melayu, budaya Melayu, maka jadilah Melayu. Ya. Okey, teruskan lagi. Ini semua gambar kenang-kenangan. Ini yang saya kata. Kecantikan tempat ini, dia menyerupai Switzerland. Kenapa bandingkan begitu? Sebab saya pernah sampai ke Switzerland. Alhamdulillah, saya sudah sampai ke 51 buah negara. Negara tu. Kalau Indonesia ni, rasanya macam 90% saya dah sampai. Dan Natuna hampir-hampir menyaingi Aceh. Tempat yang paling kerap saya pergi adalah Aceh. Saya dah pergi Aceh 5 kali. Ini dah 3 kali sekejap je ni. Sebab nampaknya kalau ikut kalender, 4 bulan sekali saya sampai Aceh. Orang Jawa ngomong, nongol. Tiba-tiba dia dah sampai macam tu kan. Orang lain tak dapat sampai, dia sampai juga. Walaupun tak ramai, dia tetap sampai. Jadi saya selalu bercakap perkara yang baik tentang Natuna ni kepada semua orang. Sampai saya berjaya mempengaruhi ramai orang untuk datang ke sini. Dan mengecewakan ramai orang juga kalau tak dapat ikut sekali ya. Jadi ini tempat yang memang sangat indah dan cantik. Saya fikir dia boleh jadi sumber ilham untuk para penulis. Apabila melihat tempat ini untuk menulis karya. Teruskan. Okey, ini 25 hingga 29 November tempoh hari. Saya bersama Rektor Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Ini kami datang agak ramai 10 orang di sini dan kami sampai tempat yang sangat jauh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Jumar ya, Bu Ida dan semua lain yang turut serta sampai ke sini. Dan ditunjukkan bahawa hadapan tu sikit kalau sanggup berenang kita sampai Vietnam. Jadi itu menunjukkan betapa pengaruh di sini. Tadi dikatakan Fatani dan sebagainya memang sangat kuat. Ya. Saya tertarik juga dengan apa yang Dr. Mahdi kata tadi. Ada perkara yang tentang Natuna, Johor tak tulis ataupun Indonesia pun tak tulis kan. Kita tidak mau membenarkan dia yang ditulis oleh Vietnam. Macam contoh je lah kalau saya katakan macam tu. Sebab dia menjadi idaman incaran ke? Incaran kepada yang ada di sekeliling tengah pulau yang begitu cantik ini. Dan saya tak kisahlah kalau Bali nak kecil hati tapi saya akan cakap bahawa Natuna ni 100 kali
datang daripada Bali. Sebab saya dah pernah pergi Bali. Dan mungkin kalau menulis puisi, saya ada 3 buah kumpulan puisi. Satu buah ada 50 karya. Nanti kalau 3 tu dah 150 kan. Mungkin kumpulan puisi saya yang keempat khas untuk nakuna sahaja. Ya. Dan itu juga sebahagian daripada kerjasama yang akan dituang. Tadi kan Dr. Umar sudah tunjuk sikit kan. Saya dah nampak dah tu bahawa memang segala perkara berkaitan dengan seminar ini juga akan menjadi bahan penerbitan ya. Dan kasih dia yang lengkap sangat menarik semua perkara yang telah dibersamakan tadi. Okey, terus ini sekali lagi Museum Lanai, tempoh hari kita ada diskusi di sini. Ini semua menyebabkan saya sangat tertarik sebab saya memang suka museum. Sebab tu di sini memang saya dah minta. Dan sekarang tugas saya juga menjaga museumnya. Museum di Raja Istana Mustika Embun di Johor Bahru. Ya, museum digital ya. Pembangunannya saja 20 juta ringgit Malaysia. Jadi dijangka siap mungkin dalam tempoh 2 tahun. Di dalamnya ada usaha pendidikan dengan biografi Nabi Muhammad SAW. 70% digital, 30% bahan mawjud. Dia akan menjadi museum kelima selepas Jakarta. Jakarta pun ada satu. Ya, kemudian ada Morocco satu, Pulau Mauritius di Afrika dan satu lagi adalah di Madinah sendiri. Jadi itulah saya kenapa saya minta supaya buat museum. Dan semalam pun pergi juga tengok-tengok museum apa Serindit yang ada bahan keramik ni dalam sini sebut, kalau saya sebut seramik, selama tu ya. Okey, kita teruskan. Okey, ni deskripsi budaya di meja yang sama. Pernah saya duduk di situ, teruskan. Jadi maksudnya kalau datang di sini pastinya kerana ada kebongsan yang terus lagi tambahnya. Ini kami sempat menghadiri wisuda ya di Dewan apa ya tu. Jadi itu satu kenang-kenangan ya. Teruskan. Itu Masjid Agung kan? Masjid Agung. Ini Allah Akbar. Ini gambar ni. Bila ditunjuk pada rakan-rakan, mereka kata sejak bila pandai edit gambar. Kalau saya, latar itu adalah latar sebenar. Ini akan gambar lain ayat. Jadi itu adalah satu perkara yang mahal yang nilai pemandangan ini lebih daripada terus saya kata bilion ringgit sangat-sangat bernilai. Jadi kalaulah mereka yang terlibat dalam penulisan pergi ke sini, pasti bahan ataupun kecantikan ini akan dirakamkan dalam persuratan. Itu yang saya kata sejuta piwang tidak berselat tu sejuta rindu tidak berselat. Maksudnya nak sampai sini jangan fikir jauh. Jangan fikir halangan-halangan, selat-selat yang menghalang sebenarnya dah tak ada. Jangan fikirkan ferry. Jangan fikirkan kapal terbang sama wing atau namtek kan. Kena tinggal pula dengan ferry. Kami masa datang tempoh hari yang bulan November tu flight delay sampai sini lambat, sampai sana ferry terakhir dah. Tinggalkan kami 10 orang. Hari itu juga cari hotel bajet dengan pakaian dah tak ada apa tak ada kan. Buatlah macam mana gaya supaya belok besoknya balik tu nampak elok. Okey, terus lagi. Okey, ini Museum Lanai, teruskan sangat cantik museum ini. Okey, ini kami ada pengalaman pergi ke apa? Pulau 3 ya. Jadi kawasan-kawasan pulau ini saya bayangkan adalah menjadi inspirasi kepada penulis sebab dia sangat bersih dengan airnya, dengan apa, sampai saya memang menghasut lah. Maksudnya saya minta rektor ikut ke sini, bukan senang dia nak tinggalkan college tu. Dia suka memancing. Saya kata, Prof, kalau Prof pergi ke dalam, Prof boleh pilih ikannya. Jadi itu menyebabkan dia pergi ya. Sebenarnya tak boleh pergi sebab rektor nak pergi kena isen buku Soekarno yang sekarang menjadi Agung. Dia pergi juga dan alhamdulillah selamat pulang lah. Tidak dipanggil kita. Dan terus lagi. Ini adalah kawasan yang sama juga. Tapi orang yang lain yang datang sebab saya tahu tempat ini kita kena pergi. Bagian gunung yang telah di arah tu dia jadi jalan. Terus lagi. Ini Pantai Biwang yang menjadi ini. Dan sebenarnya sekarang saya sedang menulis tajuk yang sama tapi belum siap sebab dia dalam bentuk novel. Memang sejuta piwang tidak berselat tajuknya. Tentang macam orang pelarian lah. Kalau kita dengar tadi banyak kes-kes orang yang macam bawa diri ke sini ya. Jumpa-jumpanya pula Melayu baru yang daripada merajuk jangan apa? Daripada mengamuk, daripada apa? Baik mengamuk. Macam ada kaitan daripada Fatimah apa semua walaupun kita belum jumpa lagi.
kisah yang berkahwin kalau dikubur tu 100 hari. Semua suaminya meninggal. Aminah Jalang nama gelaran di kota tinggi. Dia masuk dalam satu cerita yang agak kuat, dia punya sandaran dia banyak boleh disokong dengan dokumen. Katanya yang terakhir itu adalah seorang ulama yang waktu malam itu dia mendirikan solat malam dan ketika itu dia nampak sesuatu di atas katil tu macam binatang berbisa kan, jadi dia bunuh. Dan pagi itu dia masih selamat lah. Yang lain ni tak ulama kan. Okey, teruskan. Ini begitu cantik ni saya kata. Pantai yang boleh, laut yang boleh dipilih ikannya. Jadi dia pun kaki pancing memang dia datang. Okey, terus lagi. Jadi banyak yang kita boleh tarik ya. Ini melihat keadaan matahari terbit. Saya harap pertama saya dapat lihat matahari terbenam. Contohnya macam tu dekat Penang dia contoh. Ya, sebab ni lebih sumber ilham pada menulis. Terus lagi. Ini yang baru 1 hingga 4 April. Belum lagi sampai 4 April, tapi gambar-gambar semalam yang sempat dimasukkan. Jadi datang sini memang utamanya lah untuk seminar ini. Teruskan dengan 2 profesor tamu yang baru dilantik oleh Institut Strategi Melayu. Ini kerja pertama lah, memang diwajibkan oleh kolej kalau dilantik sebagai profesor pelawat atau profesor tamu mesti menjadi penyampai ucap pertama atau keynote speaker di luar negara. Jadi mungkin ada di sini nanti malam Bapak Dr. Umar sendiri boleh dilantik sebagai profesor tamu tempat kami. Kalau di Kolej Musik Islam Johor Sultan Ibrahim ini, ya insyaAllah tahun depan akan menjadi universiti penuh ya. Musik Islam Johor Sultan Ibrahim Indonesia. Kawan-kawan rapat kami adalah Timur Tengah, maknanya Jordan, Mesir, Morocco. Itu tempat yang kami selalu sangat pergi untuk seminar. Jadi berpeluang untuk ke sana ya. Jadi mudah-mudahan lah ahli akademik pada Bapak Dr. Amir sendiri pun boleh untuk datang ke tempat kami untuk membantu ya Bapak. Orang setia kan? orang apa dia namanya? Tapi memang ada lagu kan? Tajuknya Aku Memilih Setia. Ada kan? Lagu itu lagu yang sangat menarik saya ingat sampai sekarang ya. Aku memilih setia kan? Itu yang ada. Jaga kan? Dia akan sibuk dan menjaga orang lain. Betul tak? Kalau setia dia lah. Sekian saja. Jadi jalanan. Okey, teruskan lagi. Ini apa gambar yang kami sempat ambil semalam ini dekat tempat kami kita Hotel Elmas. Dan kami perasan Hotel Elmas itu terletak di jalan orang kaya atau Wan Muhammad Datuk Kaya kan? Jadi itu sebagian daripada diabadikan nama-nama begitu. Teruskan. Ini memang yang tak ternilai lah. Batu-batu seperti ini kan? Memang. Kita nak kata dia satu yang lestari yang dijaga. Natuna ini sendiri yang terjaga kan, siapa lagi nak menjaganya? Memang orang Natuna sendiri lah ya, jadi macam mana batu-batu itu kan. Yang ini mungkin lemah, kalau dibakar apa boleh pecahkan dia kan. Kita waktu sekalipun yang mendatang maka perlu dihadapi ya. Terus lagi saya terbaca banyak bahan tahun 2016 ada diadakan Ramadan Melayu di sini. Dan apa yang saya katakan sebenarnya bukan perkara baru. Ramai tokoh akademik dah datang dan mencadangkan banyak perkara ya. Bahasanya, penerbitannya, penyelidikannya, bagaimana untuk memelihara generasi muda supaya menghargai kebudayaan, kesenian ya, dan juga sejarah kesuratan ini. Jadi kalau kerjasama kita ni insyaAllah perkara tersebut mungkin boleh ditampunglah. Jadi ini bukan idea baru. Mereka dah cakap dari 2016. Malah ada antaranya yang saya kenal lah, rakan saya iaitu Dr. Ampuan daripada Brunei misalnya, Datuk Zainal Abidin ya, daripada Gabina misalnya, itu sebahagian daripada rakan. Ini okey, baik, teruskan. Ini memang gambar-gambar semalam saja. Teruskan. Mana sempat lagi teruskan. Ini Dr. Saiful yang ambil ni gambar tu. Ini kami sempat semalam di apa nama ni? Cafe Sim dah. Okey. Ya, dekat sini ni cuma mungkinlah yang saya nak sebut kalau macam kita pergi dekat kawasan Pulau Penyengat tu, antara tempat dengan tempat pantun ni banyak sekali kan, dekat dipajangkan ni pantun Melayu. Kan kita kan selalu naik beca saja kan, sana jadi nampak. Satu lagi tempat kalau di Malaysia tu di Melaka.
antara rambut syarat dan rambut syarat depan dia akan letakkan pantun, malah ada penulisnya siapa. Saya rasa kalau di Natuna ini mungkin kalau diusahakan untuk pantun-pantun itu banyak sekali yang berkaitan dengan budi tak ke menghargai pemerintah ke Islam ke apa, dalam pantun itu dia akan nampak lagi bersemangat lah untuk mengangkat persoalan Melayu. Kat sini ni kalau saya sangat hampir sama rupanya dengan pantai Kelingking di Bali. Tapi pantai Kelingking itu saya tengok orang panas dengan apa, dia tak ada tangga yang elok lah, jadi orang macam membahaya lah, orang terjatuh ke apa kan. Tapi di sini sebab ada tangganya tu saya boleh sampai ke bawah. Jadi ini memang sebenarnya menandingi kecantikan tempat Kelingking di Bali. Kelingking selalu tersebut rujuk lurus kelingking berkain kan. Di sini tak ada berkain tu kan. Kadang-kadang tu ada di Bali. Okey, terus lagi. Ini kita yang berpuasa Syawal yang hari keempat semalam tak tergoda dengan kami minum air kelapa bulat dah apalah ya. Banyak kali makan depannya. Terus lagi. Ini masa saya sampai sajalah ambil gambar dengan pillars dekat situ kan. Mungkin untuk akan datang ada tonggak 9 pula yang berkaitan dengan persuratan bahasa dan sebagainya. Okey, terus ini dah terakhir. Okey, ini semalam sebab singgah di ada gambar yang lain yang ramai tapi sebab saya nak guna kamera saya tu, jadi saya letaklah gambar yang ini. Siapa Dedek apa namanya? Dapat akan baru ya. Ini adalah satu ilmu yang sangat bernilai ya. Ini kalau tadi, ini semua adalah budaya, semua boleh jadi bahan persuatan. Teruskan macam apa kita panggil apa macam sama juga dengan saya punya baju, macam di tempat untuk saya lah. Terus okey, terima kasih banyak kepada ketua dan Bagus Pride. Terus ini memang termasuk gambar ni. Okey, terus baru saya nak bercakap, ini sudah keluar sajaknya. Jadi saya minta sebelum saya bercakap ni, minta Dr. Umar bacakan sajak. Baca Bapak Dr. Umar iaitu Mimpi Anak Pulau Terdepan. Doktor yang baca. Ya, orang ni yang baca. Menghormati, ada panjang ya. Ada dua. Okey, baik. Jadi ini merupakan satu daripada kejayaan lah saya rasa dari segi persatuan penulis, iaitu Persatuan Penulis Johor menggelarkan diri Amir Jauhar. Jauhar tu kan Johor kan maksudnya. Dan Umar Natuna mungkin nak kaitkan sebab Dr. Umar dah guna kata Natuna. Sebenarnya Pak Amir tu tak pernah ada kata Jauhar. Nak samakan ada negeri gitu kan. Kita ni orangnya memang macam tu nak sama kalau boleh gitu kan. Jadi ini telah diusahakan dan telah berjaya. Dan dalam ini banyaklah dia ada lebih kurang 54 puisi ataupun sajak. Jadi dua darinya adalah satu itu Al-Bojo oleh Cik Aminuddin dan Mimpi Anak Pulau Terdepan oleh Umar. Dan kami pernah ada malam puisi kan berdekatan dengan pantai apa tu, pantai apa yang ada batu besar-besar. Dekat situ dan memang sangat menunjukkan. Rasanya program seperti itu boleh dibuat lagi untuk bulan-bulan yang akan datang seterusnya. Macam contohnya program 2 malam 3 hari kan. Saya jangkakan begitulah. Kalau lebih ramai lagi yang datang selepas ini ya. Sebab ini kita akan buat kerjasama dengan banyak persatuan yang datang kerana persuratan contohnya. Teruskan. Ini adalah kata-kata Encik Aminuddin yang saya tuliskan di sini sebab minta disampaikan. Saya amat menghargai dilantikkan sebagai anggota kehormatan Sekolah Tinggi Ilmu Islam Natuna. Pelantikan ini merapatkan lagi hubungan dua wilayah Johor dan Natuna. Saya menjadi ukuah persaudaraan dan persuratan Melayu Islam ya. Jadi saya sampaikan dekat sini. Kemudian hubungan pertama Persatuan Penulis Johor dengan Stain pada 29 Oktober 2016 di Stain Natuna. Perhubungan kedua pada 30 Oktober 2017 di Yayasan Warisan Johor. Ada siapa yang datang ke sana? Pada masa itu? Ada wakil? Yang dari Natuna? Ada. Ada ramai ya? Okey. Ini sebenarnya saya baru tahu. Dia tak sempat cari namanya. Kemudian antologi Al-Bojo yang saya kata tadi ada 16 penulis Johor, 35 sajak, 16 penulis Natuna, 20 sajak. Ini sepatutnya kita bukan buat 5 tahun sekali, kita nak buat tiap-tiap tahun ya. Melalui kerjasama dengan Puisi dan PKT lah. Sebenarnya Persatuan Penulis Johor dengan Puisi ni kami ada hubungan 5 tahun. Setiap 5 tahun memang saya
tanda tangan untuk memperbaiki hubungannya. Negaranya ada di situ dan penulis antara yang lain seperti Samsudin Osman sebenarnya penulis yang menang surat awal suatu kepada Rasim Sutari di bidang Nazam ya, dan WB Rendra ni pegawai di Yayasan Sanduo, namanya macam WS Rendra tapi ini memang nama sebenarnya. Sebab ibu bapanya memang ada kaitan dengan Indonesia dan menamakannya sebenarnya WS itu Wahyu Budiwa. Budi itu nama ibunya Budi Hartati. Jadi diambil Wah tu bapanya Wahid. Jadi ramai orang tak keliru ingatkan di Indonesia, tapi sebenarnya penulis terkenal di Malaysia. Ya. Okey, saya ingin kita bacakan saja. Teruskan. Okey, sajak Al-Bujo dahulu ya. Ini sajak daripada Amiruddin. Suara saya jelas ya, saya cakap macam ni. Tak payah kan gila. Di balik kejayaan apa tu, lelaki ada perempuan soal ini kuat. Al-Bujo. Setelah diberitahu tentang Al-Bujo berbondong menziarahi tanah permai ini, hatiku bersatu di dada bumi berdaulat. Ada riak wajah bersalur luka, ada riak wajah bersalur amarah. Akrabi tanah bermaruah ini, darah yang bakal mengalir adalah jiwaku. Usah gementar dihujani peluru. Anak Melayu, biar berkorban melawan demi pertahan kuatan terbilang. Alunkan azam semangat, bersama mengapankan penjara, pertaruhkan nyawa di kenang generasi. Ini tanah darahmu tumpah. Pulau Natuna, Oktober 2016. Jadi saya dah tanya, mungkin kalau Anda yang baca lebih baik lagi ya, sebab dia memang seorang pendeklamator. Okey, saja Al-Bujo ini berkaitan keakraban Melayu di wilayah Natuna yang ikut sejarah ada yang datang dari Terengganu. Tadi kita tahulah banyak ya campuran. Kalau kita lihat dekat style itu pun tak ada Melayu baru yang telah bercampur katanya begitu kan. Suku, kultur dan sebagainya. Ada kultur tadi semua menarik di situ ya. Menyatakan Melayu di Natuna perlu bersatu menghadapi musuh yang kini berebut ya. Ada pembuka bentuk kata, berebut tu dalam bentuk macam tadi incaran telah. Untuk menguasai atau memiliki Natuna sebagai sahabat rumpun Melayu. Beliau ni Cik Amin mengatakan perlu bersatu membantu Natuna. Tapi sebenarnya Natuna tidak dibantu, memang sudah kuat. Cuma kita nak saling menampung, saling melengkapi. Macam kerana hubungan talian yang memang dah begitu erat gitu ya. Dan kerana persoalan kita persoalan sama, kita bercakap pun dalam bahasa Melayu kan. Macam Gurindam 12 malam tadi itulah perkara yang dipelajari di seluruh sekolah di Malaysia. Saya sendiri pun belajar Gurindam 12. Jadi bila dengar lagu Gurindam 12 tu kita macam belajar tahfiz yang dengan tasmid, kita pun boleh nyanyi sekali ya, macam tu ya, kata-kata yang disebutkan itu. Perlu dipertahankan bagi negeri negara asing, agar besar perlu dipertahankan dan tidak membiarkan budaya lain berkembang di pulau itu yang kini majoriti 95% Islam. Ini Cik Amin tulislah begini ya. Jadi sajak mimpi anak pulau terdepan pula mengetengahkan isu masa depan generasi muda Natuna yang diancam oleh pengaruh luar dalam berbagai aspek. Betul begitu, Doktor? Ini Doktor Doktor saja boleh disoalnya ya. Okey, panjang tapi saya bacakan sedikit daripadanya ya. Ini macam prosa. Ini kita panggil kalau karya ini karya prosa. Dia agak besar ya. Selalunya penulis artikel akan menulis sajak yang agak besar macam saya. Sebab tadi malam sajak pasal Bali tu agak panjang, tak ada dialog ada apa gitu kan. Kalau Cik Amir lebih ringkas sebab dia memang jenis memilih karya yang ekonomis penggunaan kataannya. Mimpi. Kalau Eddie dia tidak mahu orang lain menyanyikan lagu dia. Sebab dia kata lagu dia seperti bayinya. Orang lain tak boleh nak apa ngomongan kat apa ke sebaik ibu bapa sebenar. Jadi saya masih beri peluang lagi ni. Pulau terdepan katamu. Kau datangkan ribuan pasukan untuk penjagaan di lautan kapal-kapal asing kau tenggelamkan. Kau lupa di daratan, mimpi anak-anak itu sudah lama tenggelam. Pernah aku tanya kepada anak-anak itu, apa mimpi kalian? Seorang anak kusam, bau mata hati menjawab, aku ingin menjadi si Jaka dalam filem Jelita Sejuba. Sebuah ironi yang menggelikan.
Mimpi mereka telah dirampok, sedang si jagat tantra itu akhirnya mati. Pulau terdepan ketemu lagi, sedang di sini selalu merasa jauh dari di depan, kecuali depan, depannya lagi, dan akhirnya terdepan. Ibarat rumah, depannya halaman yang indah, depannya lagi pagar yang cantik, penuh lampu-lampu. Dan terdepan di balik pagar itu gelap biasanya, hanya semak-semak, jauh dari jalan. Begitukah terdepan? Kalaupun punya mimpi, mimpi anak berbau matahari itu adalah ingin benar-benar menjadikan pulau terdepan secara kata maupun fakta. Ada 10 Disember 2018 ya, kalau dari segi karya, revisi dan sebagainya, karya ini sebenarnya boleh menjadi bahan sumber ya untuk mendapatkan maklumat apa yang berlaku pada tahun 2018. Ini hanya boleh jawab cuma penulisnya saja. Okey, ini puisi tradisional. Itu tadi modern ya, tak mustahil sebab dah bermula, kita hanya teruskan saja. Dan sekarang puisi tradisional ini cadangan daripada puisi lah. Syair, pantun, gurindam, nazam, peluka, PBJ dan pembuat bengkel. Di sini pun ada kepakaran dari segi perkara-perkara ini, saya yakin. Jadi dicadangkan penulisan buku syair sempena sambutan usia Setaen yang tahun depan 24 tahun. Kenapa? 25 tahun. Cantik tu, 25 tahun ialah jubli emas. Perak. Salah pula. Jubli perak. Tidak apa ya. Macam tadi bapak moderator pun tersilap tu disengaja. Begitulah lelaki bila tersilap ya. Tapi perempuan dia tersilap, saya minta maaf. Okey, dikatakan penulisan buku syair ini, itu yang saya kata, kalau satu pulau ini tak berapa ramai alumni-nya. Kalau seorang tulis 3 rangkaian syair, maka tak mustahil kita boleh buat 2,500 syair. Kerana saya ada pengalaman menulis buku syair seorang diri 1,040 rangkap syair ya, yang saya ada masukan dulu. Jadi tak mustahil. Jadi diterbitkan dan diadakan persembahan lah. Dia kan ada berbagai lagunya kan. Jadi saya rasa satu yang bagus kerana syair dianggap sebagai puisi tradisional yang menjadi mahkota kepada puisi-puisi tradisional yang lain. Dia boleh dibuat sepanjang mana pun. Dan kalau boleh kita pecahkan rekod Nar Dianpit, seorang Cina dari Betawi Cina, kenapa saya kena tengok dulu semua tahu kan, Nar Dianpit menulis syair Maharaja Abu Bakar sepanjang 1,400 rangkap. Dia seorang Cina, orang Indonesia dan beragama Kristian, tapi menulis satu syair sangat dekat dengan istana Johor ya. Jadi kalau boleh kita tulis pula untuk style ini, sebab saya yakin dan percaya kewujudan style sebagai style, sejak style boleh faham dah tu kan, adalah simbol pendidikan Islam yang bukan saja menjaga pulau ini, malah boleh dibanggakan di seluruh Indonesia ya. Jadi dia memang banyak ada tentang usia jubli perak ke-25. Jadi kita nantikan ya untuk kita buat bersama-sama pendidikannya bagaimana dan sebagainya. Nanti siapa yang akan membuat persembahan, yang menyanyi, seorang yang menulis kadang-kadang tak pernah ikut kan. Okey, dicadangkan sejarah masuk Islam ke Natuna juga ditulis dalam bentuk syair kerana bukunya tentang sejarah Islam di Natuna dah ada, tapi sejarah Islam di Natuna dalam bentuk syair belum ada. Jadi kerana syair ni dia boleh menulis naratif kan, sesuatu bentuk sejarah. Jadi ini adalah hajat kami lah. Tentu saja kita memerlukan 90% bakat dari sini ya. 10% tu kita dalam bentuk kerjasama lah. Dicadangkan diterbitkan juga dalam tulisan Jawi kerana puisi ini memang kepakaran Jawi. Sebab tu tanda nama ya ataupun name tag kami memang Jawi Hat. Dia letak dal di depan kalau ada doktor tu untuk ikut tradisi Arab ya. Dan tu doktor. Begitulah, jadi kalau kita boleh buat dalam tulisan Jawi Hat sangat bagus sebab Johor tulisan rasminya adalah Jawi, bukan Rumiat. Okay, surat menyurat kita adalah Jawi. Okey, baik, teruskan. Nombor 3 yang ingin saya buat di Natuna ini, kerana Natuna ini merupakan sumber kesultanan Islam, adalah prosa tradisional. Tadi ada disebut tentang empu Fatimah tadi kan, saya sangat cerita tu. Dan saya dah baca tapi versi dalam bentuk tulis. Saya kan boleh baca bukunya yang macam tadi kita nampak pun daripada cuplikan dari banyak perkara kan. Kalau kita dapat untuk tuliskan satu buku sebenarnya Fatimah ni yang sebenarnya dekat dengan Johor.
dengan membawa diri tadi tu dengan ada katanya tidak upayaannya ke mungkin ada kaitan dengan nak menjaga nama baik, tapi dalam dunia penyelidikan perkara ini boleh dimaafkan sebenarnya kalau kita tulis dari atas nama kita kan kita boleh bongkar lah. Kemudian cerita rakyat Keranak Binjai ini juga saya memang ingin tahu kalau boleh nak tengok tempatnya ya, sebab ini dimasuk dalam tradisional ya, kita ada pakarnya itu Dr. Saiful. Ada segi sejarah, misalnya sejarah juga ada pakarnya Dr. Mahdi. Jadi kita nak gunakan ini semua. Asal usul selat nasi contohnya Surah Lagu Salatin, kayak Angkua, antara yang banyak menyebut nama-nama pulau berdekatan Natuna. Inilah antara yang dalam dia, saya antara sebagainya. Kali itu kan Dr. Mahdi Dr. Saiful itu dia nak nanti pulau kecil itu. Ya, tak tahu mungkin akan datang lah. Teruskan nombor 4 ya. Terus ini tak ini terletak 2 kali. Teruskan. Ini sebenarnya saya nak letak juga sikit lah. Kena cakap kerana saya kenal sebagai pengarah Institut Perseratan Alam Melayu. Terus tak bagi cakap caranya dah di itu dia berhati. Mungkin Pak Moderator dah cakap kalau macam lama sangat hilangkan dia cakap. Sebab tadi pun saya dah kata tak salah persepsi kan. Saya pun macam menyambung dah persepsi tak salah. Okey, saya sebenarnya nak perkenalkan tentang Institut Persuratan Alam Melayu yang ada di Brixie tapi gambarnya tak ada. Jadi kita ada 3 tujahan, ada kepakaran-kepakaran kita yang memerlukan jasa bakti dan ilmu serta pengalaman orang Natuna juga kalau ingin duduk serta. Kedua, kita ada peluang untuk menyambung pelajaran peringkat S1, S2 dan S3 di sana kerana kita nak daftarnya tahun ni bulan September. Kombonya wisudanya 2029 yang akan menyerahkan sekolah itu adalah Agong sendiri ya, Sultan Johor. Jadi ini adalah peranan saya. Nanti saya kalau balik dari sini pada tahap mesti beri laporan pelan-pelannya ada 2 orang yang telah berjaya dihasut untuk pergi ke sana macam tu ya. Jadi dia akan menjadi penyelianya pun dah ada di depan dibawakan terus ya, Dr. Mahdi dan juga Dr. Saiful lah. Bidangnya bahasa Melayu, sastra Melayu, sejarah, kebudayaan, peradaban dan sebagainya. Itu yang di bawah saya. Tetapi kalau ada bidang berkaitan ekonomi, pendidikan, ya, bahasa Arab dan sebagainya, kita ada lagi jabatan-jabatan lain yang menguruskan. Sebab puisi ini 50% dari dosennya lulusan Al-Azhar, memang boleh cakap Arab. Okey, saya boleh cakap jauh sikit. Ya. Baik, orang nombor 3 ni kena ingat ni, maksudnya moderator sedang uji, saya ingat ke tidak? Kerja sendiri ya. Okey, yang nombor 3 berkaitan dengan apa ya? Suruh dia cakap aku dah lupa kan? Okey, baiklah. Apa nanti kalau terpapar nanti kita boleh tengok. Saya ingin membacakan serangkap pantun lah ya. Kalau ada undi pahit, belana baru, saya jerangkan. Kalau ada budi yang baik, menjadi abu, saya kenangkan. Ini memang pantun lama. Kalau saya tak suka tu sebab pahit, dengan baik ya, tapi ini dianggap perbezaan rima yang menipis. Jadi dibenarkan dari pantun klasik, maka saya bacakan pantun yang sederhana itu. Terima kasih, maaf di atas segala salah silap, yang benar semua datang dari Allah, yang silap datang dari saya, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi. Ini macam pesanan Asia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Selesai sudah hadir daripada 5 narasumber kita pada siang hari ini. Ya tentunya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah tidak sabar lagi. Tadi bukan maksud saya menghentikan ini perlu nih. Memang laki-laki selalu salah. Baik, mungkin ada Bapak Ibu 1 orang saja. Nah, pas lalu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua saya yang saya hormati, Ketua Alam, Pak Bulan Syardi dan Pak Pakar dan Johor yang saya muliakan. Dan tadi bukan saya untuk menyanggah tidak. Kebetulan dari moderator tol seharusnya berani. Kalau 15 menit, 15 menit.
sebenarnya tidak masalah yang diuraikan ibu-ibu bawakan itu bagus, tidak masalah. Hari ini kita bicara masalah menyatukan kesanah Melayu itu bagaimana? Kalau orang cakap dia orang Melayu, dan yang celak itu kubunya ada yang bilang, ya betul daeng itu Pak. Maaf ya, saya ini orang Minangkabau, istri saya orang Melayu, lahirnya di pulau, tapi asalnya dari kerajaan Pelalawan. Tenas Effendi itu adalah abang saudaranya yang kebetulan adalah pengajar terkenal itu di Malaysia. Baik, jadi kalau tadi cerita Bapak itu adalah sampai ke Palembang, Jambi, kita tahu di Patani itu juga kerajaan Minangkabau ada, di Kamboja juga ada. Saya Minangkabau tapi sudah lama di sini Pak. Saya adalah pertama cikgu. Tahun 90 sudah ada di Ranai. 2/3 dari usia saya habis di Ranai. Kebetulan waktu saya kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang, itu banyak teman saya dari Malaysia yang kuliah di Malaysia. Waktu itu karena Malaysia kekurangan guru, jadi banyak yang dikuliahkan di Malaysia. Kebetulan juga keluarga saya ada di Negeri Sembilan, di Johor Bahru, juga ada di daerah Pasir Gudang, ada itu. Mohon maaf, karena kita bicara masalah menyatukan kesanah Melayu, ada mungkin kalau perlu dicatat saja karena waktu kita pendek tentang pembicaraan kita. Mungkin sore itu nanti saya akan ikut. Saya hadir hari ini atas nama undangan sebagai tokoh, mungkin undang Pak pengurus Muhammadiyah Pulau Natuna. Dan juga ya orang tua lah, karena saya sudah pensiun sama dengan Pak Waswadi juga sudah pensiun. Ada yang perlu dipertanyakan sedikit. Yang pertama tentang agama dan kebudayaan perlu kita satukan. Pertanyaan saya mungkin dapat dicatat saja Bu. Macam mana proses integrasi ajaran Islam ke dalam adat Melayu sehingga muncul kalimat bahwa Melayu itu identik dengan Islam. Satu. Yang kedua, apa peran naskah kuno beraksara Jawi dalam membentuk cara berpikir orang Melayu? Ibu tadi bicara masalah Jawi ya, bahasa Jawi. Kemudian dari sisi sastra budaya, bagaimana puisi tradisional seperti pantun dan Gurindam 12 karya Raja Haji mempengaruhi sastra dan kehidupan sosial Melayu. Betul ya? Kemudian dari tradisi, apa filosofi di balik ragam hias seni ukir pada bangunan tradisional Melayu? Itu mungkin bisa kita gabung satu kali. Terakhir tentang modernisasi. Karena kadang-kadang bilang orang Melayu ini kadang-kadang tidak mengikuti modern. Ya, Islam itu sebenarnya ikuti modern. Tak bisa dikatakan apa yang dikatakan Nabi, ya itu yang tidak dikatakan Nabi salah, yang kita pakai salah HP itu betul itu. Tapi Nabi tidak pakai begitu. Jadi jangan kafir gara-gara pakai HP, teknologi. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana upaya menjaga bahasa Melayu agar tetap relevan di tengah bahasa global? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Firdaus Ibnu Sam. Kebetulan pensiunan dari Pemda Natuna juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Firdaus. Soalannya ada 5 di situ. Kita ambil masa yang akan kita. Ada 5. Jadi bagi-bagi ni macam tu. Tapi saya sentuh terus tentang nombor 2 lah, berkaitan dengan kerjaya saya, iaitu apa peranan hikayat kuno terutamanya yang Jawi lah berkaitan dengan Melayu dan sebagainya begitu kan. Sebenarnya di institut kami, mungkin saya boleh sebut satu daripada ribuan contoh lah ya Bapak ya. Namanya adalah hikayat acara manusia di hadapan majlis Raja Jin. Di dalam kisah ini, watak binatang yang ada di seluruh dunia ini, daripada sekecil-kecil binatang yang melata sampai binatang yang besar,
datang mengadu kepada Raja Jin. Mereka tak boleh mengadu kepada manusia kerana manusia lah yang menganiaya mereka. Ini tentang salah laku manusia. Jadi perbicaraan itu macam dalam bentuk undang-undang. Dan kami menemui banyak perkara menarik. Hikayat ini usianya sudah lebih 100 tahun. Ada satu salinan asalnya di Australia saja. Yang kami dapat itu salinan. Dan paling tua setakat ini dan tertulis dalam tulisan Jawi lama. Jadi kami adalah sedikit kepakaran. Maksudnya kalau macam ejaan Jawi lama ni dia tidak ada baris ya. Kita kena memahamkan apa perkataan tersebut. Ada 2-3 perkataan kadang-kadang dijadikan sebagai satu perkataan, membatang satu perkataan, kita nak fahamkan juga. Dan kami menemui beberapa karya menarik, termasuk yang pertama adalah kepimpinan istana. Jadi bahan ini akhirnya akan diserahkan ke Istana Johor untuk menjadi dipanggil sebagai panduan silam berkaitan dengan bagaimana raja atau pemimpin mentadbir negara. Ini mungkin ada kaitan dengan Gurindam 12 malam kita ada dengarkan. Raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpajaran duri. Kan dia ada kan banyak. Jadi dia pun menyokong kepada pengetahuan kita sedia adalah kalau kita sebut adik-adik haji, Gurindam tak ada yang lain. Itulah yang anak-anak Melayu ke Cina ke India di Malaysia memang kena belajar. Gurindam 12 ini. Okey, sebenarnya ada banyak lagi yang lain, tapi adakah yang lain ingin jawab? Okey, satu saja ya. Okey, tak apa, itu perkongsian tentang yang sesuatu hikayat itu barangkali Bapak Bina sudah tahu tu. Hikayat acara manusia dengan binatang di hadapan Majlis Raja Jin. Sebab belum memang ada dalam kajian. Dan untuk ruminya pun baru kami keluarkan transliterasi dari Jawi kepada Rumi untuk dibaca oleh orang yang tidak tahu membaca Jawi. Seakan-akan satu karya yang baru pertama kali ditemui. Mungkin yang lain nanti boleh sambil kita bercakap-cakap mungkin nanti boleh dibincang-bincangkan lah. Sebab dia mungkin ada berbagai ufuk pandangan lah tentang perkara ini. Ya. Terima kasih. Sambung lah. Dengan apa tekan tulisan dan sebagainya, kita kan sastra lah. Sastra ni mula dengan arti lisan, rakyat mana dulu. Tapi bila masuk tulisan, akan kaitan kerana. Jadi kalau kira kan sebelum apa Jawi kait yang datang dengan Islam. Jadi sebelum Islam itu menyebar ke alam Melayu ni dulu lah kata Jaya dan sebagainya abad 9 itu pada Palembang tu, tapi Palembang naik 2 kali sebab Islam nanti. Jadi kalau kita tengok macam saya tadi susun perjalanan Binu dengan dia pergi cari di Palembang dan sebagainya, itu dia kata dia jumpa prasasti tu. Prasasti itu semua bahasa Melayu, tetapi guna aksara yang 7-3 sebagainya. Ada 3 dia sebut situ. Saya tak tahu pandai itu, tapi nak tunjukkan aksara tu bahasa Melayu tapi aksaranya Kawi, tapi Hindu. Tapi bila Islam datang, dia bawa agama Islam. Untuk orang baca, itu dibawa tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu diwujudkan 6 lagi aksara untuk sesuaikan dengan lidah Melayu. Itu pasal tulisan. Itu siapa yang punya itu? Syekh Najib saja saya. Syekh Najib yang usahakan. Jadi secara tak langsung, mana yang orang Melayu yang tadi sama ada sastra lisan macam cerita-cerita binatang ke, cerita mitosnya, cerita jenakanya, macam-macam cerita sastra ayat dia, legenda dia dan sebagainya. Kemudian apabila dia maju lagi, ada hikayat dan sebagainya, dikembangkan dengan tulisan Jawi itu. Jadi kita dapat cerita daripada tentang cerita Nabi, tentang cerita legenda apa namanya Powera, tokoh-tokoh pahlawan Islam dan sebagainya yang kita kenal, yang kekal sampai sekarang ni. Jadi tulisan itu tema Islam datang memperkayakan sebagainya. Nak dikatakan sejarah Melayu pun dia kata tulis nak 16
1613 di Johor. Tetapi cerita itu menggambarkan Melaka pada awal abad ke-15 dan 14 tu kan. Jadi mana datang cerita tu? Mesti diingat dalam itu di cerita tulisan, tapi di pas satu sambung kan. Orang tulis. Kemudiannya lah. Rasa begitu. Ada satu kita tambah lagi. Itu saya cerita kebanyakan tentang karya tulis bentuk prosa. Tapi puisi kayak dengan pantun tadi itu yang lebih asal lagi. Pasal dia mengatakan macam siapa Winston aku suka dengan pantun. Dia kata itu apa jenis Melayu, bijaksana Melayu. Muhammad Saleh dia kata ikut. Lepas tu datang Randy Daly, dia kata pantun tu umpama apa kehidupan orang Melayu dalam sebutir pasir. Pasir ni mana kita boleh kata sebutir, kita cupet ribu butir di situ kan. Dia nak tunjukkan macam mana kecil tetapi membawa makna yang luas. Pasal dalam 4 baris tu, 4 baris yang biasa, dua membawa, hanya 2 saja membawa makna. Yang lain tu kena dia punya pembayang dan sebagainya nak lengkap dengan rima. Jadi itu yang menarik orang putih cukup suka tentang pantun itu. Jadi situ nak tunjukkan walaupun kecil tetapi membawa makna yang besar. Okey. Saya sikit ya. Tadi ada tanya kalau Daila macam mana nak melestarikan bahasa Melayu dia. Saya kira jawapan sederhana adalah harus dipakai bahasa Melayu itu. Kata orang Inggeris, language should be practiced, jadi bahasa harus diucapkan ya. Kalau tak diucapkan, dia pasti akan hilang. Jadi gitu juga kita orang Melayu. Cuma masalah kita, guguran Tunggal ini punya bahasa sendiri. Kita punya bahasa Melayu sendiri. Jadi seolah-olah kita ketika berbahasa Melayu menjadi lain. Saya boleh berbahasa Melayu karena saya lama di Pulau Penyengat. Jadi saya belajar bahasa Melayu di sana. Dan bersama kawan saya itu menjadi juru hebah di radio, saya penyiar atau juru hebah bahasa Melayu. Tapi kalau asalnya saya bahasa Ranai, kan gitu. Maka kalau nak mempertahankan bahasa Melayu, mau tidak mau jawabannya harus kita pakai setiap hari. Tentu kita akan bertanya bila kita nak pakai di Ranai ada bahasa Ranai. Bila kita nak pakai bahasa Melayu, mungkin ada suatu aktivis lah dikhususkan pakai bahasa Melayu. Kemudian hubungan Melayu dengan Islam, menurut pemahaman dunia bahawa kalau kita akan mengatakan Melayu itu bangsa, maka tak boleh kita katakan Melayu itu Islam, karena banyak kawasan yang dia tidak Islam tapi dia mengaku dia Melayu. Contoh Filipina Tengah, yang dulu memang sebenarnya dia Islam, tapi karena dijajah oleh Portugis maka dia berubah menjadi beragama Kristen atau Nasrani. Ya. Nah, Filipina begitu juga. Ya, Luzon. Jadi sampai hari ini dia masih mengaku dia Melayu, tapi dia sudah beragama Nasrani. Rajanya bergelar Rizal, bahasa itu hilap ya. Jadi Rizal. Jadi begitu. Jadi kalau kita memandang Melayu lebih luas, maka kita harus katakan Melayu itu bangsa, dan sepanjang dia merasa keturunan yang sama, dia Melayu. Ada seorang India yang tinggal di Inggris namanya Kutilan, dia kata dia Melayu juga. Jadi kalau kita berpendapat bahwa Melayu itu Semenanjung dan Sumatera, maka kita sama mengecilkan Melayu itu. Begitu juga kalau kita katakan Melayu itu Islam, maka sudah berubah, karena di Madagaskar itu rata-rata tidak beragama Islam, tapi mereka mengaku mereka Melayu. Jadi saya kira itu bicara pandang kita tentang Melayu ini. Menurut Dr. Muhammad Alfa bahwa sesungguhnya penduduk dunia ini awalnya Melayu semua, termasuk Cina pun Melayu. Satu keturunan tadi sudah disebut salah satu Jakun itu dari anak Nabi Ibrahim dengan Kuntroh Kuntroh, ada 6 orang anak. Tapi kalau saya cerita itu panjang lagi, nantilah kita cuba kita buat tentang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para narasumber kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini, karena waktu yang membatasi kita. Ingat pula pesan yang tua dulu, kayu tinggi diletakkan, yang tinggi itu buat apa? Mungkin konsen lagi, kenapa memikirkan Bapak? Baik Bapak Ibu,
Demikian mungkin acara seminar antarabangsa kita pada siang hari ini. Di akhir ini saya akan bacakan sebuah pantun. Nelayan natuna sungguh pemberani, melaut sendiri mencari ikan. Demikianlah seminar kita hari ini, semoga berkesan dan mencerahkan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.